Bu. Ya, boleh dijabarkan dengan bahasa Ibu sehari-hari saja. Ya, computational thinking itu metode pemecahan masalah, Bu, sesuai dengan pemikiran dari komputer. Ya, betul sekali. Ada lagi, ada Pak Ahmad Hamim ya. Silakan Bapak. Pak Ahmad Hamim, apakah Bapak mau jawab? Apa terpijit aja? Yang lainnya ada satu orang lagi? Aku Bu Ai. Iya, boleh Saya mau, Bu. silakan. Ya, boleh Computational silakan. thinking itu cara berpikir atau cara menyelesaikan masalah secara logis dan terstruktur, Bu. Ya, bagus sekali Ibu, Bapak ya. Bapaknya diwakili ibu-ibu tidak apa-apa ya, Pak ya. Bapak-bapak biasa suka mengalah. Ya, betul sekali. Jadi intinya berpikir komputasional itu ada dulu masalahnya ya. Setelah ada Betul. masalahnya yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, lalu kita berpikir bagaimana cara kita berpikir dengan tadi ya sistematis dan memakai akal yang logis agar cara dalam pemecahan masalahnya tidak menimbulkan masalah baru atau efektif gitu diselesaikannya cepat dan efektif itu dalam bahasa sehari-harinya. Kalau untuk deskripsi secara apa ya? Deskripsi secara bakunya nanti kita akan pelajari melalui slide presentasi yang akan kita pelajari bersama-sama. Sebelum lanjut, saya mau ada pantun dulu, boleh Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Pergi sebentar membeli buku. Cakep. Tak lupa membawa pena di tangan. Cakep. Jum malam ini bukan hanya sekedar bertemu, tapi belajar cara berpikir untuk masa depan. Terima kasih. Super. Super. Baik Bapak Ibu super semuanya. Hari ini kita tadi ya, kita sama-sama belajar mengupgrade cara berpikir kita. Karena di era sekarang banyak sekali perubahan yang menuntut kita untuk selalu mengupgrade diri. Yang dibutuhkan bukan hanya cepat, tetapi tepat dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi yang tepat. Dan itulah yang kita pelajari malam ini dengan materi computational thinking. Jadi berpikir komputasional itu bukan untuk jadi programmer. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun masalah-masalah yang kita temui akan sangat baik dan menjadi solusi yang tepat jika kita menggunakan cara berpikir tadi ya, menggunakan logika, menggunakan apalagi tadi yang secara sehari-harinya yang paling pas, sistematis gitu ya. Siap belajar seru malam ini Bapak Ibu guru hebat semuanya? Iya. Ya. Oke, baik. Baik. Sebelum mulai, saya ini sudah menyiapkan kuis Bapak Ibu guru semua. Apakah bisa menggunakan handphone agar untuk men-scan-nya agar lebih mudah gitu? Saya akan berikan barcode di sini. Siap, Bu. Untuk di-scan agar kita tahu arah dan kemampuan kita itu sekarang dari mana, apa yang belum dipahami, dan apa yang harus kita pelajari bersama. Ada ininya dulu biar semangat dan tambah seru. Sebentar ya.
Sebelumnya, sebelum saya menyiapkan, boleh Bapak Ibu semuanya memperkenalkan ini kesehariannya, di mana mengabdinya. Bisa, Bu. Iya, boleh. Silahkan Bu. diceritakan sambil saya menyiapkan dulu ya. Oh, nggak bisa. Ini tadi ada yang WA saya, Ibu Ainun Jariah, apa ada? Yang terkendala, apa sudah masuk? Ibu Ainun? Ya sudah Kak. Oh Alhamdulillah iya, sudah. alhamdulillah. Terima kasih, Gimana Kak. pakai apa? Pakai laptop perangkatnya sekarang? Sudah pindah laptop Kak pakai Oh punya iya, Kak. alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Kak. Iya, boleh saya kirim ke Ibu ininya, linknya. Saya kasih link aja nanti Ibu. Oh, apa grupnya sudah bisa dibuka belum? Grup yang ini, grup yang bersama pendamping. Sudah Kak, Belum, grup Bu. 1. Oh, Udah bisa, Masih belum ditutup, bisa Bu. dibuka? Belum, Bu. Oh, Belum. iya. masih ditutup. Belum. Baik, baik. Saya akan coba kasih linknya di obrolan aja ya. Untuk barcode sama nggak bisa kebuka. Bentar. Nanti diklik linknya akan langsung masuk, dibuka aja browsernya. Buka dengan Chrome atau Google. Link apa, Bu? Link untuk kita mengerjakan kuis sama-sama. Oh, baik, Bu. Baik. Sudah ada linknya? Masuk belum? Ada, Bu. Sudah Bu. Di chat? Iya. Ya, mangga diklik linknya, langsung dikerjakan. Ketik namanya. Bapak Ibu kerjakannya pelan-pelan saja. Kita hari ini sharing aja ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini udah hebat-hebat. Pasti ada yang lebih hebat juga. Kita saling sharing, saling menyemangati, dan kita tunggu bersama. Ada yang sudah membuka? Ini tuh nih. Ya. Loading Bu. Oh iya. Ya, silahkan diberi namanya, Sudah, Bu. dikerjakan, dimulai perlahan-lahan saja, dibaca pelan-pelan. Nanti juga ada leaderboardnya, bisa dibuka sama-sama. Itu untuk sebagai evaluasi saja. Dan untuk nanti yang peringkatnya sudah bagus pemahamannya, menjadi motivasi dan juga untuk kemudian berbagi dengan teman-teman yang lain ilmunya. Gimana? Mudah-mudah enggak soalnya?
Des. Sudah ada Bapak Ahmad Habibullah, Pak Alzi, Pak Aldi, Pak Aldi Fatur, Ras, ada yang sudah terbiasa ini menggunakan Canva untuk membuat kuis interaktif seperti ini, Bapak Ibu? Belum pernah, Bu. Saya belum pernah. Sudah, sudah Iya. Bu, sudah sering. Iya, alhamdulillah. Anak-anak senang banget ya kalau dikasih kuis ini. Iya, yang belum pernah nanti Iya, Bu. dibuat mudah kok ini. Ini Pakai bagus Canva Bu untuk AI ya, Bu. formatif Iya, selingan. gampang, Bu. Iya, betul. Dan untuk kegiatan seperti ini juga ternyata bukan hanya anak-anak ya yang merasa senang. Ibu bapak guru juga saya di sekolah biasanya kalau ada pertemuan kombel ya, kalau kemarin kan masih kombel ya, sangat seru gitu, sangat pas bagian ini mereka yang paling antusiasnya bukan pas mendengarkan materi gitu. Tetapi sudah dari sini akhirnya jadi semangat gitu, kita bisa masuk apalagi untuk sharing bersama Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi mengambil fokus dulu bisa melalui membuat kuis-kuis seperti ini. Ini harus pakai ini Kak Bu, harus pakai papan itu Kak Bu, apa interaktif itu Kak? Enggak, ini boleh pakai HP aja. Saya Oh juga gitu, enggak. Kalau di sekolah saya kan masih hanya terbatas proyektor aja, layar proyektor, enggak ada yang disentuh-sentuh gitu loh. Ada kan sekarang TV apa sih namanya tuh yang TV besar bisa disentuh-sentuh, Ya, jadi smart bisa TV. join misalnya 2 orang gitu. iya panel itu ya. Enggak Iya Ibu, ini panel. kalau ini bisa, iya pakai laptop, pakai HP gitu. Oh iya, Jadi terima ya kasih Bu. nanti linknya kayak sekarang linknya misalnya dibagikan ke kita lagi kegiatan kombal sekolah misalnya linknya dibagikan ke grup sekolah, langsung Iya, leaderboardnya dilihat bareng-bareng kayak ini. Jadi semua di situ bisa langsung mengerjakan tanpa mendownload aplikasi, hanya klik linknya langsung masuk. iya. Boleh bagi promnya nggak, Bu? Promnya mudah aja Bapak, misalnya untuk sekarang ya, yang saya barusan buat, diklik kan di situ di Canva AI, buatkan kuis interaktif untuk materi computational thinking dengan jenis soal pilihan ganda sebanyak 20 soal. Misalnya gitu, sederhana saja. Buatkan warna hijau untuk jawaban benar dan warna merah untuk jawaban yang tidak tepat. Buatkan juga leaderboard-nya. Begitu saja sudah cukup. Makasih, Bu. Baik, sama-sama. Pakai ChatGPT juga bisa. Untuk ini bisa untuk menjadi solusi misalnya seperti saat ini saya kan lagi banyak lomba-lomba, kita nggak bisa menghandle semua siswa. Untuk siswa-siswa yang misalnya Olimpiade IPA atau misalnya yang materi misalnya lomba cerdas cermat, kita bisa buatkan kuis seperti ini.
Kita bisa dia di rumah juga saya tiap hari kasih linknya. Linknya tolong dikerjakan. Nanti di sana terlihat siswa yang mengerjakan jumlahnya berapa. Jadi walaupun tidak sepenuhnya kita bisa hadir, tetapi dengan siswa terus berlatih seperti itu, tidak dari hal-hal kecil tetap tidak ada yang mustahil gitu karena kitanya terbatas waktunya gitu. Yang harus dilatihnya banyak, misalnya gitu. Itu bisa menjadi solusi. Baik, Bapak Ibu guru semua sudah selesai? Kita mulai. Baik, alhamdulillah. Kita sekarang mulai pada materi. Siap, Bapak Ibu? Siap, Bu. Siap, Iya. siap insya Allah, Bu. Baik. Sudah tampil materinya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Iya. Bu. Baik. Iya, saya mulai ya. Materi kita malam ini yaitu membentuk pencipta solusi masa depan. Panduan praktis berpikir komputasional dan pembelajaran berbasis proyek. Ini bukan PBL ya, harusnya PJBL di sekolah dasar. Kenyataan era digital yang serba cepat, di mana anak-anak saat ini tidak cukup hanya menjadi konsumen teknologi. Dari kenyataan ini, mereka harus memahami proses di balik teknologi tersebut, bukan hanya pengguna, tapi ke depan mereka harus juga bisa menjadi pencipta solusi. Keterampilan dasar baru melalui berpikir komputasional kini telah diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, di mana di seluruh dunia sebagai pondasi dasar. Melalui baca, hitung, berpikir komputasional, dan dengan tujuan besarnya yaitu berketerampilan dasar 21. Baik, apa itu berpikir komputasional? Bukan berarti manusia harus menjadi kaku seperti komputer atau hanya tentang menulis kode pemrograman, melainkan sebuah cara berpikir manusia untuk merumuskan masalah dan mencari jalan keluarnya sehingga bisa dikerjakan oleh manusia atau alat bantu secara efektif. Jejak sejarah berpikir komputasional ini dimulai dari tahun 1980 oleh Seymour Papert Professional yang pertama kali menggunakan istilah ini dalam bukunya Mindstorm. Beliau melihat potensi komputer untuk mengubah cara anak belajar. Lalu pada tahun 2026, Janet Wing, peneliti yang mempopulerkan ide ini sebagai keahlian mendasar untuk semua orang, bukan hanya ahli IT. 4 pilar utama berpikir komputasional dalam memecahkan masalah rumit agar terasa ringan dan menemukan alasan logis di balik setiap keputusan. Yang pertama yaitu dekomposisi atau decomposition, abstraksi atau abstraction, pengenalan pola atau pattern recognition, algoritma. Menyederhanakan yang kompleks ini dari dekomposisi dan abstraksi. Dalam dekomposisi, teknik memecah masalah itu dengan memecah menjadi beberapa bagian kecil yang lebih sederhana. Dalam abstraksi, proses menyaring informasi fokus hanya pada aspek penting dari satu masalah dan mengabaikan detail-detail yang tidak relevan
agar inti permasalahan lebih mudah dipahami. Menemukan solusi yang logis melalui pengenalan pola dan algoritma. Dalam pengenalan pola, kemampuan mencari kesamaan, tren atau keteraturan di dalam masalah maupun di antara masalah-masalah lain yang pernah dihadapi sebelumnya. Dalam algoritma, mengembangkan instruksi atau langkah-langkah penyelesaian masalah secara urut, sistematis, dan logis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi ini 4 dasar pemikiran komputer gitu ya, berpikir secara komputasional. Ini dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sampai sini ini belum selesai ya? Tapi saya akan tanyakan dulu apakah saya kecepatan menyampaikan materinya apa bagaimana, atau ini baru teoritis gitu. Kalau untuk penerapannya Ibu, teori ini di kegiatan kita sehari-hari di sekolah seperti apa gitu, atau sudah cukup? Aman Bu, aman. Jelas Bu. Jelas Bu, cukup Bu, lanjut. Lanjut Baik, Bu. lanjut. Apa sebelum lanjut, apakah ada yang mau memaparkan, berbagi bagaimana contohnya di dalam teori ini, penerapannya di dalam kegiatan kita sehari-hari di kelas kita gitu. Contohnya dekomposisi itu seperti apa gitu. Ada yang bisa menjelaskan dulu nggak ini seperti apa contohnya gitu? Ibu mohon lanjut dulu izin aja? Boleh? nanti slide-nya dibagiin nggak Bu? Boleh, saya boleh nanti saya kasih tadi ke yang WA aja, mungkin nanti boleh di-share ke temennya karena kebetulan untuk trainer itu hanya sebatas langsung di sini gitu bertemunya, tapi kalau untuk masuk ke WA grupnya kita itu tidak diberi sampai ke situ gitu. Ada itu untuk pendamping gitu. Nanti mungkin saya bisa share ke temannya tadi yang ada yang WA ke saya. Baik, kita mau lanjut dulu aja ya. Iya, lanjut Ibu. Baik. Aja Ibu. Nah, kapan lanjut. sebaiknya diterapkan? Penting diajarkan sejak pendidikan dasar sebagai fondasi menjadi problem solver, terutama saat menghadapi kompleksitas, mengelola informasi besar, atau merancang solusi baru dari tugas sehari-hari. Bisa saat memasak, bagaimana juga menyusun strategi, merapikan barang, dan menentukan rute berangkat dan pulang sekolah. Dalam ini pembelajaran berbasis proyek, kendaraan sempurna. Jadi, cara berpikir komputasional ini akan sangat tepat digunakan dalam pembelajaran PJBL. Ini salah ya, bukan PBL. Kalau PBL kan problem based learning, nggak ada proyeknya ya. Nah, PJBL memberikan konteks dunia nyata saat anak mengerjakan proyek, berpikir komputasional menyediakan mesin logika untuk menyelesaikannya tanpa rasa frustasi. Melalui kerja kelompok, kolaborasi, diskusi antar murid, juga dengan berpikir komputasional yang tadi memakai 4 itu, susahnya ngomongnya. Dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma, maka akan melahirkan dampak yang nyata, baik berupa prestasi ataupun dalam kehidupan sehari-hari ketika anak-anak kita, murid-murid kita menemukan permasalahan, dapat bukan hanya menjadi sebuah solusi, tetapi akan membuahkan sebuah proyek ini kalau di dalam pembelajaran.
Nah, mari kita lihat dari 2 purwarupa proyek untuk sekolah dasar. Ini proyek 1 contohnya dalam merancang liburan impian. Ini mungkin bisa digunakan untuk siswa-siswi SMA atau SMK ya. Kalau SD sama SMP sepertinya proyek ini belum tepat gitu. Ya, melalui teori mapping. Memecahkan dulu bagaimana rencana besarnya dekomposisinya. Jadi mereka tidak bingung gimana liburan kita mau kemana, siswanya memecahkan dari masalah yang besar, dipecahkan menjadi kecil-kecil, dibagi bagaimana lokasinya mau kemana, menghitung jaraknya dan durasinya berapa lama, memilih jenis transportasi yang akan digunakan apa yang paling tepat, dan merinci estimasi biaya atau anggaran. Mencari keteraturan masa lalu. Yang kedua itu pengenalan pola. Dari pengalaman, siswa menganalisis tren harga tiketnya yang dulu-dulu yang sudah ada berapa. Baiknya kalau lebih murah dipesannya bagaimana. Lalu pola yang kedua, mulainya ini perjalanannya mau lewat darat, misalnya lewat kereta api 4 jam atau ada dana lebih, bisa menggunakan pesawat, dapat ditempuh dengan waktu berapa lama. Itu adalah pola-pola yang bisa dikenali melalui pengalaman atau masa lalu. Yang ketiga dan keempat, abstraksi dan algoritma. Dari proyek tadi membuat liburan bersama gitu ya. Itunya proyeknya. Fokus pada hal krusial, siswa mengabaikan detail yang belum mendesak. Tidak dulu meributkan tentang dress code-nya. Bajunya mau samaan enggak, mau pakai apa. Tetapi mereka lebih fokus pada hal-hal yang penting. Destinasinya dulu mau kemana, dan mengamankan nanti di sana untuk tinggalnya berapa hari, di mana, dan berapa. Itu langkah-langkah yang harus dilakukan tepat, tidak acak-acakan. Mana dulu, menentukan dulu tempatnya. Setelah itu menentukan harga tiketnya berapa. Sesudah itu kita mau naik apa. Semuanya dirinci melalui tahap-tahapan itu yang disebut algoritma. Langkah-langkah yang pasti tepat. Tahap 1, cek transformasi. Jika tiket lebih dari 50% dari anggaran, maka cari rute darat. Kalau misalnya naik pesawat ternyata mahal. Yang kedua, pemesanan hotel. Jika hotel utama penuh, maka pilih cadangan dalam radius 2 km. Tahap 3, mitigasi cuaca. Jika perkiraan cuaca hujan, maka alihkan jadwal ke lokasi indoor atau museum. Yang keempat, verifikasi. Cek dokumen perjalanannya sesuai urutan. Proyek yang kedua ini contohnya sistem merapikan barang di kelas. Ini bisa untuk siswa SD, baik kelas bawah, bahkan PAUD TK pun bisa ini. Ini juga termasuk dalam proyek berpikir komputasional. Menerapkan algoritma tanpa satu baris kode pemrograman pun itu disusun untuk menyelesaikan masalah secara urut dan logis. Pertama, misalnya siswa menemukan buku. Sesudah menemukan buku, bukunya ada, dia akan berpikir ini bukunya buku siapa. Setelah dilihat, oh ternyata ini buku yang di kelas gitu.
ditanyakan ke teman-temannya. Nggak ada, oh ini buku yang kelas ternyata. Itu dia berpikir, apakah buku ini akan saya diamkan saja atau saya taruh ke tempat sampah. Ketika dia berpikir, oh iya ini buku harus ditaruh di tempatnya. Dia berpikir lagi, ini ditaruhnya di mana? Apakah di tempat kotak pensil? Atau jika tidak, ditaruh dikembalikan ke rak buku atau laci. Itu sederhananya seperti itu kalau untuk kehidupan sehari-hari. Kedepannya tentu saja cara berpikir komputasional itu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks. Jadi mereka sudah terbiasa, tidak asal apalagi tidak peduli gitu. Diajak untuk studi kasus, berpikir jika menemukan ini harus bagaimana baiknya. Kalau iya harus ditaruh di mana, jika bukan taruhnya di mana. Seperti itu. Dampak jangka panjang, mengapa kita melakukan ini? Tujuan akhirnya bukanlah proyek yang sempurna, melainkan membentuk pola pikir anak. Nalar berbasis data, belajar mengambil keputusan berdasarkan data dan nalar, bukan sekedar tebakan. Ketangguhan mental, melatih ketekunan dan tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah yang rumit. Dan grow mindset, yaitu membangun rasa percaya diri bahwa setiap masalah besar hanyalah kumpulan masalah kecil yang menunggu untuk dipecahkan. Jadi kembali lagi ke decomposition, jadi dipecah menjadi kecil-kecil, dibereskan satu-satu, akhirnya dapat dipecahkan. Mungkin untuk materi presentasi saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya saya ingin materi yang barusan ya berupa teori ada juga ininya, contoh-contoh proyeknya, tapi apakah ada yang bisa sharing untuk teman-teman semua? Apakah sudah ada yang menerapkan gitu? Cara berpikir komputasional ini di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing di kelas, apakah sudah ada yang menerapkannya dan bagaimana gitu. Kita tunggu sharingnya agar kita semua paham. Jika teori-teori ini gitu, secara masih teori ya karena masih baru untuk kita, walaupun sebetulnya kita secara tidak sadar sering dan melakukannya itu, oh ini ternyata cara berpikir komputasional mah udah biasa gitu. Tapi ada yang mau sharing nggak gitu? Bu, boleh sharing, Bu? Boleh, boleh. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan ya warahmatullahi wabarakatuh. kata pepatah tak kenal maka ta'aruf dulu. Maka izinkan saya bertaaruf dengan teman-teman guru hebat seluruh Indonesia yang tergabung di Wardah Inspiring Teacher ini. Nama saya Aini Maskuro, biasa dipanggil Bu Aini. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Alhamdulillah saya sebagai guru IPA, guru tunggal di sekolah 1 Atap tersebut. Nah, terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Trainer, Ibu Widya, sangat menarik dan secara tidak sadar saya merasa sudah sedikit menerapkan, tapi belum semua keempat komponen itu terlaksana dengan baik. Namun dalam penerapannya misalnya seperti itu Ibu, namanya proyek itu kan harus dari siswa, bukan kita yang 100% mutlak harus dari kita masalahnya. Nah, yang saya sudah terapkan, saya baru nyadar, oh ternyata saya sudah menerapkan ya yang sudah dijelaskan oleh Ibu Widya, seperti ada permasalahan besar, masalah otentik yang ada di sekolah, karena saya mengajar IPA, itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Di sana banyak pohon daun jati
di mana di hutan itu karena memang demografinya hutan, pohon jati, anak-anak itu berpikir masalah sampah. Nah, sampah kan berserakan daun jati. Saya ajak mereka berpikir, gimana ini nak sampah daun jati agar dapat dimanfaatkan. Akhirnya mereka berpikir, ya ternyata itu komputasional ya. Saya tidak sadar kalau itu komputasional. Nah, masalahnya Ibu, ini mungkin itu sharing singkat saya, tapi ini saya ingin bertanya sambil sharing. Nah, apakah dalam komputasional itu 4 pilar yang sudah kita pelajari bersama dengan panjenengan itu harus mutlak ada dalam satu siklus pembelajaran PJBL? Nah, apabila sekolah saya itu ya ada murid yang dengan kompleksitas yang maksudnya itu tingkat berpikir tidak sama, kan namanya anak gunung itu kan, ya Bapak Ibu Guru pasti tahu mengalami gitu kan, diajak bertanya aja, Alhamdulillah mau, kadang saya yang bertanya sampai mengarahkan mau ke tujuan pembelajaran itu sampai gimana ya, sekiranya sampai ke tujuan, nah seperti itu yang saya rasakan gitu. Kalau anak-anak sekolah bawah itu sudah, maksudnya itu yang kota, yang maju itu, mungkin kalau tentang pembelajaran kayak gini proyek anak-anak tuh sergap, maksudnya tuh rajin langsung maunya kita tuh mereka tuh paham lah. Kalau sekolah anak gunung ini kita harus ekstra gitu. Mungkin teman-teman mengalami yang mengajar di pelosok. Itu pertanyaan saya Ibu, bagaimana cara kita sebagai fasilitator dalam pembelajaran agar masalah itu benar-benar pure dari murid, bukan maunya kita 100%. Itu pertanyaan saya. Mohon dibantu sharing dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu ada yang mau Saya lagi, sharing Bu. untuk Halo, saya, boleh Bu. Bapak? Boleh Saya, Bapak ya. apa berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Lenova ya? Sharing terkait berpikir komputasional menurut saya sih, Bu. Iya, boleh Baik. Bapak. Mangga, silakan. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima Waalaikumsalam. kasih Warahmatullahi kesempatannya untuk saya. wabarakatuh. Mungkin apa yang saya lakukan di jenjang SD, kebetulan saya mengajar di SD kelas 5, Pak Ibu ya. Jadi saya melihat di kelas anak-anak itu daya bacanya itu kan kurang. Sehingga saya berpikir bagaimana cara anak-anak bisa membaca secara tersistem. Ini persoalan yang klasik terjadi di banyak sekolah mungkin ya, terutama di sekolah saya. Akhirnya anak-anak saya ajak untuk bisa membaca secara terarah dan tersistem melalui program kegiatan literasi kelas. Itu membaca atau programnya dilaksanakan 20 menit ya sebelum mata pelajaran dimulai setiap hari. Nah, di situ saya berdasarkan kesepakatan dengan wali murid dan anak-anak menyusun program. Jadi setiap hari dalam 6 hari itu beda format ya, beda kegiatan. Termasuk salah satunya itu ada aktivitas anak-anak bercerita, kemudian yang lain itu nanti menulis ulang. Sehingga anak-anak pada tahap akhir sampai menghasilkan buku ya dalam 1 tahun minimal 1 buku bersama. Dan program yang kedua dari itu, di kelas saya ada program wali murid mengajar di kelas dalam 1 tahun 1 kali program literasi juga. Jadi mungkin saya berpikir ini pemecahan masalah dari anak-anak yang sebelumnya membaca tidak teratur, mereka setelah membaca bisa menulis ringkasan dalam buku literasi dan pada akhirnya tulisan itu kita kurasi dan kumpulkan menghasilkan buku karya ya yang dicetak dalam 1 tahun itu minimal 1 kali. Untuk tahun ajaran sekarang insya Allah 2 buku Ibu ya. Nah, ini yang saya lakukan. Entah ini lengkap atau tidak dari pilar utama berpikir komputasional, saya juga mohon sarannya untuk perbaikan yang saya lakukan selama ini. Jadi produknya berupa gambar bercerita, buku antologi, kemudian lembar puisi anak, kemudian ada buku mini book dan buku zigzag Ibu. Nah,
ketika wali murid mengajar literasi, anak-anak juga melakukan pencatatan ataupun merekam melalui tulisan apa yang disampaikan oleh wali murid saat mengajar di kelas selama 20 menit itu. Demikian Bu Widya, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini juga menjadi bagian ya dari cara berpikir komputasional walaupun tidak lengkap dan tidak sempurna. Jadi salah satu program unggulan di kelas saya adalah wali murid mengajar di kelas dan anak-anak menulis buku. Insya Allah tahun ini sudah buku ke-6 apa buku ke-7 dari kelas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Bapak ya, Ibu juga keren. Ya, saya akan mulai dulu dari Ibu ya. Tadi yang dari permasalahannya itu banyak daun pohon jati ya Bu ya. Ya Ibu, ya. Ya. Jadi selalu ya kita itu ternyata dibeli permasalahan itu akhirnya menjadi kita berpikir gitu, menjadi sebuah inovasi sehingga menghasilkan kreativitas. Itulah sharing kita yang paling utama gitu ya, ketika kita awalnya, waduh, kalau ketemu masalah itu suka jadi belum apa-apa jadi merasa tertekan gitu, merasa beban. Ternyata dari situ kita berpikir kreatif, bagaimana solusinya, bagaimana ternyata yang kalau tanpa ada permasalahan itu, begitupun juga yang Bapak, Pak Aji, hebat sekali ya, tanpa anak-anak yang kesulitan membaca, mungkin buku-buku itu nggak ada ya Pak ya. Hebat sekali dari Ibu maupun dari Bapak, saya tidak menemukan kekurangan, hebat sekali, malah saya menjadi terinspirasi dan ingin menerapkannya juga gitu. Dan permasalahan kesulitan terutama membaca tulis ini, literasi anak ini apalagi di zaman sekarang malah tambah gitu ya. Anak-anak itu literasinya malah menurun. Insya Allah saya juga akan menerapkan, semoga bisa Bapak untuk membuat buku seperti Bapak. Berarti yang paling sulit itu memang ketika suatu program inovasi itu sudah dibuat, konsistensinya yang sulit itu, apalagi ketika kita mendapatkan apa ya, masukan yang kurang baik gitu, atau tidak ada dukungan. Nah, ini Bapak bagus sudah 6-7 buku, berarti sudah 7 tahun Bapak konsisten menerapkan ini, dan akan menjadi satu hal yang besar. Bapak ini pasti menjadi cerita yang tidak akan terlupakan dari siswa-siswa Bapak gitu. Menjadi karya yang memang nyata gitu. Untuk Bu. Ibu kembali lagi, ya saya terima kasih Pak. Untuk Ibu juga tadi bertanya apakah yang Ibu terapkan itu sudah harus 4-4-nya gitu ya. Ya kalau untuk berdasarkan teori computational thinking memang harus ada keempat komponen itu. Lebih tepat jika kita arahkan proyek itu diarahkan melalui keempat tahapan yang tadi. Ada pemecahan dulu dari masalah besar, kita pecahkan menjadi masalah yang kecil. Lalu kita juga melihat pola pengalaman dari masa lalu, dari sebelumnya, untuk memecahkan masalah ini, bagaimana. Setelah itu juga kita menerapkan abstraksi, mana yang fokus kita akan kemana, apa yang paling penting, apa yang masih bisa dikesampingkan. Kita ambil dulu yang paling pentingnya, yang paling krusial, fokus di situ. Lalu kita menyusun tahapan-tahapan yang tepat untuk mengatasi atau menemukan solusinya. Itu merupakan algoritma. Jadi untuk computational thinking ini, agar menjadi sebuah solusi yang bagus, yang efektif gitu. Keempat-empatnya
tahapan-tahapan itu atau cara-caranya kita sama-sama belajar untuk lakukan gitu. Sebetulnya untuk pelaksanaan di kelas kita masing-masing sepertinya karena ini merupakan hal baru, kita sudah melakukan tetapi belum keempat-empatnya. Mungkin itu yang eh, belum tepat atau menjadi solusi yang eh, dapat menyelesaikan permasalahan kita. Apa yang ditemui di baik di pembelajaran maupun di kelas kita gitu. Bagaimana, ada yang mau menambahkan dulu Ibu Bapak? Boleh sharing Bu mau untuk Bapak menambahkan. ya? Iya Ibu, untuk menambahkan tadi kegelisahan Ibu dari Probolinggo tadi mengenai background anak-anak dan juga bagaimana Oh iya. oh nanti ini fokusnya kan harusnya ke anak-anak ya, kan proyeknya anak-anak, bukan kemauan kita untuk melakukan itu kepada anak-anak. Jadi kalau dari saya pribadi, dari pengalaman saya itu selalu berbagi peran Bu ketika melakukan PJBL atau PBL itu dengan kolaboratif dan kooperatif. Setiap saya tahu ini bagian yang kooperatif, berarti saya punya garis-garis besar. Oke, anak-anak, hari ini pembelajarannya mengenai kosakata yang berkaitan dengan tempat-tempat populer di Indonesia, misalkan ya Bu. Nah, di situ saya mengkooperatifkannya dengan anak-anak. Saya minta tolong kalian cari tahu nama-nama kota terkenal di Indonesia yang punya banyak tempat wisata. Nah, nanti mereka berusaha untuk mencari nama-nama tempat tersebut. Lalu nanti ketika mereka sudah punya nama-namanya, saya flooring untuk ayo anak-anak, siapa yang sudah punya daftar nama-nama tempat yang terkenal di Indonesia. Silakan angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ketika sudah, saya mengembalikan lagi ke mereka. Sekarang kamu dengan teman sebangku kamu coba berbagi. Mungkinkah kamu punya daftar nama tempat yang sama? Bagaimana tempat populer tersebut? Kamu saling berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sama. Ya, nanti setelah kooperatif itu dilakukan, baru saya masuk ke kolaboratifnya. Saya berikan garis besar bahwa jadi hari ini kita akan membuat sebuah teks deskripsi mengenai sebuah tempat yang terkenal di Indonesia. Dengan catatan, tempat ini adalah tempat yang pernah kalian kunjungi. Nah, untuk membuatnya, saya punya contohnya nih. Nah, saya kasih contohnya. Teks deskripsi ini membutuhkan kalian untuk menuliskan tempat dan juga mendeskripsikan tempat tersebut. Saya akan berikan beberapa kata sifat, kata kerja, ataupun beberapa contoh expressions list atau ungkapan-ungkapan yang bisa mendeskripsikan. Nah, ketika saya selesai mengkooperatifkan dan meminta tolong itu, nah anak-anak itu mengkolaborasi mulai dengan itu tadi si computational thinking itu, bahwa mereka punya sebuah project bahwa mereka harus membuat teks deskripsi mengenai tempat terkenal. Nah, mereka itu mulai memecahkan tuh si dekomposisinya. Tempatnya yang mana ya? Harus seperti apa dijelaskannya ya? Bagaimana ya menjelaskannya? Nah, nanti kita sebagai fasilitator, kita juga memberikan sebuah boundaries atau sebuah batasan bahwa dalam menuliskan ini kita bisa ikutin contoh dulu kalau kamu perlu. Nah, ketika dia tahu ada contohnya dan ketika kita memberikan sesi kolaboratif itu, maka lama-kelamaan ini berarti bentukannya sebuah keseharian ya Bu ya. Maka lama-kelamaan dia itu berpikir, oh berarti ada harus yang aku lakukan terlebih dahulu. Berarti aku punya otoritas dan juga otonomi untuk melakukan A, B, C, D. Sementara yang aku tahu proyek ini adalah tentang bagaimana menuliskan sebuah teks deskripsi. Jadi kembali lagi kepada keresahan kita semua bahwa anak-anak itu memang melakukan project based learning karena mereka itu adalah pusat pembelajaran dan kita ada sebagai fasilitator, dan kita memang memerlukan sebuah batasan-batasan yang penting Bu dalam kolaboratif dan kooperatif. Ketika kooperatif kita memberikan mereka instruksi sejelas-jelasnya, ketika kolaboratif kita memberikan mereka otoritas dan otonomi untuk melakukan proyek tersebut dengan cara mereka yang berdasarkan dengan apa yang kita berikan sebagai contoh atau arahan sebagai gambaran umum. Mungkin begitu Bu dari saya, karena ya
kita tahu perasaan sebagai guru itu kadang-kadang greget juga ya, anak-anak ini proyeknya bener nggak ya, udah sesuai sama harapan nggak ya. Padahal kan kembali lagi, anak-anak yang membuat proyeknya, anak-anak yang bertumbuh, anak-anak yang membuat segala prosesnya, bukan kita yang ingin mereka tumbuh, tapi itu adalah sebuah kesadaran diri mereka bahwa mereka melakukan proses dan berproses dan melakukan hasil terbaik yang mereka bisa lakukan. Gitu Bu, mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih. Ada lagi yang menambahkan? Ibu, saya mohon izin untuk Baik, bertanya, boleh? boleh. Sebut Tadi sebentar kan ya, Bu. Bap Iya, bentar. ya, Apa Ibu udah cukup, Ibu? Ibu Lenova ini ya? Bu, saya mau ngasih Itu. nama anak saya, tidak bisa, Bu Aini Maskuro. Muncul Lenovo di situ, nama saya Bu Aini. Iya, makanya saya pas baca-baca, ini mah Lenovo. Iya, padahal Oke. di saya muncul nama Aini nih, Bu. Muncul Lenovo, Oh iya, sombong sekali ngasih tahu merek. baik. Nggak, Bu, terima Bagaimana Ibu? kasih penjelasannya. Iya, Nje, matur nuwun sangat ya, iya, terima kasih dari sama-sama. Bapak. Siapa tadi tuh ya? Karena saya cari-cari kok nggak ada yang ngomong tadi, penasaran yang mana Iya, ngomong. Terima kasih atas inspirasinya. Insya Allah saya coba terapkan, harus tetap semangat belajar. Meskipun kegundahan saya itu jadi kegundahan kita semua secara umum ya, kalau namanya anak-anak itu kan sudah labil nanti kan untuk berpikirnya. Kita yang harus mengarahkan mereka. Terima kasih, matur nuwun sangat. Terima kasih. Nggih. iya. Mangga Ibu yang barusan, Ibu siapa ya? Ibu Intan barusan siapa? iya betul Bu, saya Bu. Iya, iya. Ya, silakan Ibu. Ibu, saya mau izin bertanya tadi ke Pak Aldi. Boleh. Pak Aldi ya tadi yang memaparkan sebelumnya itu. Ya Bu, Bapak saya boleh sharing nggak? Boleh sharing nggak kalau kayak tadi tuh kan kayak silahkan anak-anak cari kota-kota yang terkenal dan lain-lain lain sebagainya gitu. Biasanya Bapak pakai media apa? Apakah anak-anak dikasih buku, disuruh ke perpustakaan, ataukah disediain Chromebook misalnya? Soalnya di sekolah saya itu ngajar di ini Bu, di boarding school ya. Di boarding school pelosok gitu, dan sangat keterbatasan perpustakaan juga kita belum punya, belum mapan. Ada ruangan yang diisi beberapa buku bacaan gitu, tapi memang tidak bisa disebut perpustakaan gitu. Terus ada Chromebook juga memang sangat terbatas, cuma ada berapa ini gitu. Terus gak punya jaringan internet dan lain sebagainya. Sangat keterbatasan ketika saya dan beberapa guru lain rekan saya itu untuk melakukan menyuruh anak belajar mandiri, misalkan melakukan dengan metode PJBL itu gitu. Jadi boleh sharing Pak, misalnya kalau nyuruh anak-anak itu dengan cara apa gitu Bapaknya, dikasih media apa gitu? Oke, baik Ibu, izin ini Bu menjawab. Selama ini media yang paling sering saya gunakan poster dan juga flashcard ya Bu. Apalagi kalau misalkan ada kesempatan poster dan flashcardnya itu bisa langsung ditempelkan di papan tulis atau kita bagikan ketika pembelajaran dimulai, dan juga ada media seperti menggunakan proyektor ataupun kita di buku paket kita ada bab tertentu yang memang khusus membahas itu. Nah, tapi lebih banyaknya saya pakai flashcard Bu, dan flashcard itu kan bisa dikostumisasi terserah kita ya, sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Nanti saya kasih pemantiknya itu ya dengan flashcard itu kayak silakan dilihat-lihat dan juga dibaca. Apakah kalian pernah mendengar nama kota tersebut, atau apakah kalian pernah melihat kota atau tempat-tempat terkenal tersebut. Nah, nanti di flashcard itu kan anak-anak jadi saling ngelihat satu sama lain, aku kebagian apa, aku dapat yang mana gitu. Jadi ada sebuah chit chat kecil dari mereka ya, bagian dari peer learning mereka itu. Nah, ketika itu udah dilakukan sebagai apersepsi, nah baru saya masuk ke si cooperative learning-nya. Saya kasih instruksi yang jelas, saya kasih arahan yang jelas, sehingga ketika nanti mereka collaborative learning,
sudah ada dasar pemikiran dan sudah ada tujuan pasti bahwa proyek yang mereka lakukan hari itu memang berkaitan dengan persepsi yang kita punya. Pun dengan proyektor, kalau misalkan lagi bisa dipakai ya kita kasih lihat poster digitalnya atau video mengenai tempat-tempat terkenal atau favorite places around Indonesia gitu Bu. Jadi sebisa mungkin si pertanyaan pemantiknya memang berkaitan dengan konsep dan juga bab, dan juga kalau memang kita punya sumber daya yang lebih bisa pakai flashcard atau poster baik digital maupun cetak seperti itu Bu. Begitu Bu, mungkin dari saya pengalaman saya pribadi juga. Oh iya. Baik Bapak, terima kasih sharingnya. Iya, terima kasih Bapak, Ibu. Tadi di sini ada yang di chat ya, saya baca ini. Ini ada yang menarik dan butuh sharing dari teman-teman Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ini bagaimana katanya jika di kelasnya anak didiknya termasuk anak yang homogen. Banyak gitu ya, macam itunya apanya latar belakangnya juga beragam, tetapi semuanya itu kurang aktif walaupun gurunya udah kasih ice breaking, games, reward, tetap saja responnya itu nggak aktif gitu, siswanya kurang responsif, masih tetap nggak semangat gitu. Ada yang bisa berbagi sharing bagaimana ini untuk membantunya? Dari Ibu siapa ini? Aini? Oh ini apa Ibu Mas? Yang Ibu ini yang homogen ini Bu? Yang homogen dan kurang responsif ini? Kasusnya dari Ibu siapa ini? Apa dari Bapak? Bapak apa Ibu nih? Aji Putri Lestari? Ibu Ibu. Aji, iya Ibu Iya, Putri. oh iya, dari Ibu Aji Putri Lestari. Bagaimana nih katanya ada yang mau sharing nggak pengalamannya gimana? Apakah pernah ada yang sama mengalami juga? Iya nih, kelas saya juga dulu gitu. Tetapi sesudah saya mempelajari, ternyata ketemu, oh ini solusinya. Anak-anak jadi lebih ceria gitu. Ada nggak? Jadi lebih semangat belajarnya. Baik, kalau gitu saya sharing pengalaman saya, Ibu ya. Iya Bu. Iya, baik. Saya guru sekolah dasar saat ini mengajar di kelas 4. Biasanya itu anak-anak saya akan menemui siswa seperti ini itu pada awal-awal tahun ajaran baru saat pertama peralihan dari kelas 3 ke kelas 4. Kayaknya saya udah semangat gitu ya. Wah, menyiapkan nih tahun ajaran baru, mau bikin game ini, mau nyanyi-nyanyi, segala hal lah gitu ya. Memang responnya kayak kikuk aja gitu. Anak-anak tuh kayak kita nggak masuk gitu. Sesudah itu mungkin saya mencari tahu di kelas ini siapa nih sebetulnya yang lebih ada anak di kelas itu yang memang sudah karakteristiknya sebagai seorang pemimpin gitu. Saya mengambil dan sebetulnya dia kalau enggak di pelajaran dia itu aktif gitu ya. Kalau misalnya istirahat atau ngobrol atau bermain sama teman-temannya itu aktif. Tetapi ketika di kelas, ketika sudah masuk pada pembelajaran, dia itu cuman ngeliat aja. Jauh berbeda dengan karakter aslinya. Nah, di situ biasanya saya mendekati siswa yang ini dulu. Saya mendekati siswa yang ini berarti saya yang refleksi diri, saya yang mencari pendekatan yang tepat untuk anak ini apa. Biasanya anak laki-laki ya, yang ada jiwa pemimpinnya gitu. Dan akan bisa mencairkan suasana teman-teman kelas yang lainnya. Nah, sekedar sudah
tahu sosoknya, saya juga berkomunikasi dan menyampaikan kepada guru sebelumnya. Guru sebelumnya anak ini karakternya seperti apa, sukanya apa, yang paling diminati oleh dia itu apa gitu. Sesudah itu saya akan dekati, ajak ngobrol, kayak PDKT aja gitu, kayak PDKT, di betul-betul kita itu dari hati ke hati gitu ya. Kalau anak laki-laki kan secara psikologisnya itu kita itu ngobrolnya harus di pundaknya itu harus ditepuk-tepuk gitu. Kita ngobrolnya sejajar dengan dia, pundaknya ditepuk-tepuk. Kalau kebanyakan kan anak laki-laki itu sukanya bola ya. Kita masuk dari situ, kamu ikut sekolah bola enggak? Terus kamu suka pemain bola siapa aja idolanya? Nanti mau jadi pemain bola enggak gitu. Sesudah pendekatan itu sudah ada terasa gitu ya dari hati ke hati bonding dan itu kita lakukan kepada anak yang lain. Tetapi sudah satu ini biasanya kesananya tidak sulit lagi, mencair aja gitu. Jadi pas kita misalnya mau mengadakan ice breaking, kita panggil namanya. Kita panggil namanya, nanti dia memang jiwa pemimpinnya bagus, nanti dia heboh, nanti mengangkat energi dan suasana kelas anak-anak yang lainnya itu jadi responsif, jadi aktif. Gitu. Jadi untuk awal-awal, nah itu tadi ya kalau saya biasanya di awal-awal diperbanyak 1 minggu, memang 1 minggu pertama itu selain melakukan asesmen diagnostik juga menguatkan bonding dengan banyak ngobrol, banyak game, banyak nyanyi-nyanyi seperti itu. Kalau sudah mereka nyaman, sesudah kitanya dari hati ke hatinya dekat, apapun yang kita apa ya, kegiatan yang kita akan lakukan bersama mereka itu mencair gitu, bisa berjalan bertahap itu walaupun tidak langsung, tetapi kalau untuk saya itu berjalan dengan efektif gitu. Baik Bapak Ali, boleh menambahkan Bapak? Baik Bu, terima kasih. Izin memberikan pengalaman saja Bu ya. Jadi biasanya Iya. yang ditanyakan banyak orang itu justru kelas yang heterogen, beragam ya. Nah, tetapi di sini rupanya ada yang homogen, kurang responsif dan lain sebagainya. Jadi terus terang jujur, kalau saya pribadi sih kalau ice breaking itu jarang saya lakukan. Di samping karena keterampilan saya untuk ice breaking itu juga kurang ya. Tetapi yang paling sering saya lakukan, saya memberikan peran dan tanggung jawab kepada anak. Jadi langsung pada contoh kontekstual ya. Pada mata pelajaran matematika bangun ruang, misalnya, saya meminta anak-anak itu seringkali mengamati benda-benda bangun ruang di dalam kelas, kemudian pot-pot bunga di halaman kelas, kemudian di parkiran, di kantin. Nah, mohon maaf ya kalau di kelas saya itu sering pembelajarannya in and outdoor kelas. Jadi mereka mencari pengalaman ke dunia nyata di luar kelas. Misalnya pembelajaran IPA tentang fotosintesis. Bagaimana sih cara tahu bahwa matahari itu panas atau hangat, kita pagi-pagi jam 8 ke halaman sekolah, kemudian kita merasakan hangatnya, kita memandangi daun-daun yang hijau sambil kita jelaskan. Nah, bagaimana cara anak-anak menggambar? Saya memberikan keleluasan kepada anak, ayo turun ke bawah, lihat apa yang digambar objek nyata. Bagaimana cara anak-anak menemukan kata-kata sulit? Saya meminta anak secara berkelompok masuk ke kelas-kelas lain dengan izin gurunya, mengamati, mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan guru di kelas itu. Sehingga saya biasanya mengawasi, memfasilitasi anak per kelompok-kelompok itu di beberapa tempat, sehingga anak-anak bisa secara mandiri dan bertanggung jawab itu berkolaborasi.
ketika kita memberikan peran itu tidak ada anak yang diam. Pasti mereka melakukan pengukuran ubin, mereka melakukan pengukuran lantai, panjang meja, kemudian mencari, mendefinisikan atau mengidentifikasi judul-judul buku di perpustakaan. Nah, keaktifan itu secara lambat laun akan menjadi suatu kebiasaan bagi anak dengan belajar berbasis aksi ya. Dengan aksi, tidak hanya dengan kertas-kertas, tidak hanya dengan buku bacaan di kelas. Sehingga saya lebih sering seperti itu. Nah, saya mengalami beberapa tahun terakhir ini terjadi animo atau semangat anak yang semakin tinggi. Nah, itu ya. Nah, kemudian mereka ke bawah di kelas itu membawa membawa bahan, membawa buku tulis, membawa catatan. Termasuk ketika pelajaran bahasa Indonesia pada poin wawancara, mereka di kelas menyusun pertanyaan wawancara sederhana, kemudian mereka ke bawah, kebetulan saya di lantai 2 ya Bapak Ibu, di lantai atas, mereka datang ke guru-guru, ke penjaga kantin, ke satpam di sekolah untuk melakukan wawancara secara langsung. Nah, mereka tidak sendiri, berkelompok 3-4 orang. Kemudian ketika masuk lagi ke kelas, mereka harus bercerita. Saya tidak membahasakan tentang presentasi karena tanda kutip presentasi itu menjadi momok yang menakutkan. Saya anak-anak minta hanya untuk bercerita. Kemudian anak lain itu menyimak ceritanya. Nah, disitulah anak-anak mulai aktif ya. Karena jujur, silakan Bapak Ibu cek melakukan survei di kelas. Anak-anak lebih senang belajar dengan praktik sesekali ke luar kelas ya, bukan di luar kelas terus, sesekali pada mata pelajaran dan topik yang relevan itu lebih senang kepada langsung pada praktik, pada proses. Itu pengalaman saya ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Hebat sekali Bapak, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan buat Bapak ini, buat Pak Ali. Terima Ya, kasih. bagus sekali Pak. Iya, jadi sebetulnya pembelajaran itu akan hebat dan luar biasa ketika memang persiapannya gitu Pak ya. Kita tahu apa yang akan diajarkan besok dan kita mempersiapkannya sebelumnya. Nah, itu tuh tidak akan terjadi ketika kita tembak gitu. Tembak hari ini belajar ya buka buku gitu. Itu sulit gitu, Bapak. Berarti Bapak orangnya sangat apa ya? Yaitu mempersiapkan, sudah siap besok mau apa gitu. Bagus sekali, itu sangat menginspirasi lagi ya Bapak Ibu semuanya. Untuk sama-sama kita contoh gitu, kita laksanakan di kelas-kelas kita. Betul sekali, yang poin kedua yang saya garis bawahi yang barusan Bapak katakan, yaitu pembelajaran di luar kelas. Itu sangat tepat Bapak, sekali lagi tidak akan terlaksana tanpa persiapan. Karena apa? Saya juga tersadarkan oleh ada seorang guru gitu ya, dalam satu pelatihan, beliau bertanya gitu dan ya di situ saya menjadi refleksi gitu. Bapak Ibu guru dulu waktu sekolah ingat nggak belajar apa gitu? Waktu sekolah SD gitu atau SMP, ingat nggak belajar apa sih, materinya apa yang dipelajari gitu? Kita kan mencoba berpikir, lagi, mengulang lagi apa ya gitu. Tetapi ketika ditanyakan, ingat gak dulu pas lagi sekolah ada momen yang berkesan dari Bapak Ibu guru di sekolah? Kalau ketika ditanya gitu, kita langsung ingat, oh iya, dulu dengan si Bapak ini, dengan Ibu guru ini, saya belajar ini, seru gitu. Nah, jadi yang kita ingat itu ternyata bukan materinya, tapi momennya. Itulah momen-momen itu yang akan teringat itu seperti yang Bapak Ali lakukan gitu ya, dengan mengajak siswa ke luar kelas gitu belajarnya. Karena kalau misalnya tadi ya teori aja dari buku,
seringnya saat ini malah tidak masuk, hanya bersifat menyelesaikan pembelajaran, tetapi prosesnya apa, yang dipelajarinya apa, itu masih menjadi PR kita semua gitu. Bagaimana kita sesuai dengan pembelajaran mendalam, siswa itu belajar dengan berkesadaran, dengan bermakna, dengan menggembirakan. Itu menjadi tugas kita semua bagaimana agar itu dapat terlaksana dan memang akan tidak hanya bersifat penyelesaian tugas atau hanya nilai, tetapi ada proses yang diingat dan menjadi bermakna bagi siswa. Baik, ini ada 81 orang. Ada lagi enggak yang akan sharing-sharing apalagi ke depan? Saya lihat tadi kegiatan yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu guru hebat semua ini nanti ke depannya itu harus menghasilkan atau melaksanakan, mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek. Ya, betul ya Bapak Ibu ya? Iya, Betul, Bu. berbasis proyek. Iya. Jadi untuk saya sendiri waktu mengikuti WIT ya, mengikuti WIT ke-6 itu sama waktu itu masih proyeknya itu berkaitan dengan keterampilan gitu ya. Berkaitan dengan keterampilan tidak berupa ya boleh sih diserahkan kembali proyeknya, tapi yang ingin saya garis bawahi di sini, jadi Bapak Ibu guru semua tidak usah terlalu terbebani, wah proyek hebat apa nih gitu ya, atau nanti mau bikin apa gitu. Yang dekat-dekat aja sesuai dengan apa namanya kekuatan dari permasalahan seperti tadi Bapak ya, dari permasalahan yang Bapak temui dari siswa-siswa yang kesulitan dalam literasi, akhirnya Bapak menemukan dan membuat sebuah proyek, membuat buku, atau tadi Ibu dari banyaknya sampah daun jati. Jadi permasalahan itu kita buat suatu proyek, sudah tentu permasalahan itu adalah hal yang ditemui sehari-hari oleh Ibu Bapak. Jadi akhirnya dari sebuah permasalahan menjadi solusi dan menciptakan inovasi. Saran saya seperti itu, jadi tidak usah yang jauh-jauh, dekat dengan kehidupan siswa-siswi kita sehari-hari, dekat dengan lingkungan, apa yang bisa diangkat dari permasalahan, sehingga permasalahannya tidak hanya teratasi, tetapi menciptakan inovasi baru gitu. Kalau misalnya proyek-proyek yang sederhana, bisa saja dari proyek membuat kelas yang nyaman. Kalau dari saya ya misalnya, kelas kan sering berantakan. Saya suka melihat guru-guru dari luar negeri. Mereka itu kelas-kelasnya bagus sekali, rapi, warna-warni, sangat tertata rapi dan sangat kreatif, senang lihatnya gitu. Ketika saya lihat ke kelas saya sendiri, saya melihatnya iya ya kelas saya ini kurang warna, kelasnya ini tidak membawa ceria. Kalau bersih bisa dibersihkan, tapi nanti sesudah istirahat berantakan, pasti kotor lagi. Nah, dari permasalahan itu bisa dibuat proyek. Untuk pembelajaran project based learning itu tidak hanya sekali, harus ada beberapa pertemuan gitu, dipersiapkan dengan beberapa pertemuan dari tadi ya, permasalahan kelas, ingin kelas yang nyaman seperti apa. Lalu kita pecah melalui tadi ya, kita kembali ke materi berpikir komputasional. Kita pecah bagaimana kelasnya
agar rapih, penataannya seperti apa, lokasi tempat duduk seperti apa. Kita libatkan juga di situ siswa, gimana kelas kita ini bagus tidak? Coba lihat kelas yang lain. Kamu mau nggak kelasnya lebih bagus lagi? Jadi untuk proyek ini tidak selalu harus datang dari siswa ataupun dari kita, boleh. Namun untuk yang berkaitan dengan program Wardah Gen 8 saat ini, cari saja proyek yang nyaman, yang tidak membebankan Bapak Ibu untuk melaksanakannya gitu. Dekat, tetapi menimbulkan kesadaran bagi siswa, memberikan makna, dan juga terasa secara langsung gitu ya. Tadi sudah kan dekomposisinya dipecahkan menjadi beberapa langkah-langkah pemecahan masalah. Yang keduanya, pola yang terjadi bagaimana kita kenali dan ajak juga siswa untuk berkomunikasi. Coba kamu biasanya lihat kelas kita berantakan kapan? Terus terasa gerah, terasa panas, itu kapan? Mengenal pola-pola terjadi seperti tadi kan jawabannya pasti ya, sesudah istirahat, pada jajan, makannya di kelas, kelasnya jadi berantakan. Nah, pola itu berulang. Pasti besoknya gitu lagi, seperti itu lagi. Panas itu ketika siang hari, Ibu. Berarti kita harus memperbaiki ventilasinya atau penataan barangnya, mungkin ada ventilasi yang terhalang. Oleh biasanya menyimpan beberapa hiasan-hiasan gitu ya. Karena sudah terlalu penuh, mungkin terlalu banyak hasil karya siswanya. Kelasnya, ventilasinya terhalangi. Itu mungkin harus diperbaiki. Sudah mengenal pola, ke abstraksi dari proyek ingin kelas yang nyaman, abstraksinya fokus pada hal-hal yang harus didahulukan penyelesaiannya. Jadi kesampingkan dulu misalnya chatnya, tapi kita lebih ke yang besarnya. Oh iya, ini tidak ada tempat sampah atau piket kelasnya tidak berjalan dengan efektif. Bagaimana pemecahannya? Jadi untuk hal-hal kecil yang bisa diabaikan, kita dahulukan pada fokus permasalahan yang penting. Yang terakhir, untuk misalnya proyek yang kelas nyaman ini, yaitu algoritma, maka kita susun langkah-langkahnya. Akan apa dulu dilaksanakannya? Misalnya membuat tim. Untuk membuat kelas nyaman ini ada tim khusus menata barang-barang, ada tim khusus menyapu, ada tim khusus perapihan inventaris buku-buku. Bisa seperti itu. Tentu saja proyek ini terlihatnya sangat sederhana, tetapi jika dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh, mengkolaborasikan tadi, kolaborasi antar siswa seperti yang Bapak Aji tadi ya, kolaborasi antar siswa dan juga penggunaan computational thinking ini akan menjadi kelas yang nyaman, belajar menjadi lebih semangat, dan juga dapat tadi salah satu solusi untuk Ibu Aji ya, untuk bagaimana kelasnya itu, siswanya itu jadi lebih semangat lagi di kelas. Dengan adanya proyek kelas nyaman ini, tentu saja nanti siswa berkolaborasi untuk menghias kelas, untuk membersihkan, banyak ya di situ sampai kelasnya benar-benar menjadi proyek terlaksana, kelasnya nyaman, cantik, dan menyenangkan. Itu
Di situ akan terjadi bonding antara siswa dan guru maupun antar siswa dengan siswa yang lainnya. Itu mungkin contoh sederhana. Ada lagi tidak Bapak Ibu untuk kita sharing nih proyek yang akan atau pernah dilakukan sebagai inspirasi atau sharing Bapak Ibu untuk kegiatan Wardah ini nanti Bapak Ibu itu mau buat apa gitu. Proyeknya seperti apa? Udah terbayang belum gitu? Belum, Ibu. Belum Bu. Belum. Baik, apa nih yang jadi kesulitannya? Bu, izin bertanya boleh, Bu? Boleh. Makasih. Terkait dengan proyek yang akan kita lakukan di fase tahap ini, penenun aksi, tadi saya sudah dapat inspirasi. Sebenarnya sudah saya lakukan permasalahan sampah ini. Cuma yang namanya itu Bu, khawatirnya yang saya lakukan nanti tidak sesuai dengan sintak 4 pilarnya itu. Sedangkan kita kan harus berpacu pada tujuan pembelajaran. Misalnya kita arahkan untuk perubahan fisika dan perubahan kimia di permasalahan sampah. Misalnya kita ingin membuat satu produk. Nah, anak-anak itu kan pasti punya pemikiran tersendiri. Mungkin sampah diolah menjadi apa. Sedangkan tujuan saya itu misalnya pengen produk sampah untuk sampah daun jati ini menjadi kompos misalnya. Apakah boleh nanti proyek PJBL ini cukup satu produk, ataukah nanti namanya ini kan harus berpusat pada siswa, akankah ada lebih dari satu produk? Itu permasalahannya Bu. Gimana Bu menurut teman-teman dan juga Ibu Trainer Bu Widya? Baik, apa dari rekan-rekan ada yang mau sharing dulu, jawab dulu? Ini Saya ibunya boleh. masih galau nih. Ibu Lenopo Saya- ya Bu? Saya boleh Bu? Iya, boleh. Baik Bapak. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Alfian Bu dari Situbondo, Jawa Timur. Mengenai proyek dan kasusnya Bu Aida, itu kan produk ya Bu ya, yang dipermasalahkan produk. Lah, kalau menurut saya bisa itu dimasukkan ke pembelajaran terdiferensiasi. Tuh, jadi nggak harus satu produk yang dihasilkan. Berikan kebebasan aja kepada siswanya, satu produk atau dua produk dalam bentuk apapun, itu kan hak mereka juga ya. Masuk aja ke diferensiasi produk, itu nggak masalah sih kalau menurut saya Bu. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Ya Ibu, saya sependapat dengan Pak Alfian ya. Dalam hal apapun biasanya saya di kelas itu memang dikembalikan lagi kepada siswa. Saya hanya memberikan arahan, memberikan semacam gambaran gitu ya. Ini kalau Ibu mau bikinnya seperti ini, tapi kalau misalnya ada produk yang lain, kalau misalnya ada ide yang lain, boleh silahkan sekreatif mungkin. Yang ditekankan itu hanya dipastikan proyek ini dapat terselesaikan gitu. Jangan sampai gini punya ide sendiri tetapi terlalu jauh nanti tidak akan terlaksanakan tepat waktu gitu. Hanya kita ya mengarahkan aja sih seperti itu Bu. Jadi kalau Ibu mau, pasti ada yang mau seperti Ibu juga. Ibu saya mau kayak Ibu buat kompos. Pasti banyak, tapi ada yang punya ide lain boleh gitu. Jadi nanti malah bagus beragam. Jadi bisa saling sharing lagi. Yang dari perbedaan itu menghasilkan sharing yang baru lagi gitu, saling belajar lagi. Yang masih Ibu kesulitan Ibu apa kalau misalnya siswa itu mempunyai produk yang lain? Iya Bu, yang saya takutkan juga ya namanya gelisah kan pasti ada. Kan takutnya ini Bu, di proyeknya anak-anak kalau misalnya kita arahkan ke, nggak boleh sih kita memaksakan kehendak. Memang betul diferensiasi produk itu boleh.
Tapi kalau misalnya anak-anak itu menyimpang, namanya sampah daun jati, mau dijadikan apa gitu kan? Gimana kalau misalnya kita arahkan jadi satu produk, cuma eksperimennya beda-beda gitu. Apakah itu termasuk proyek yang berpusat pada anak gitu? Misalnya kan dalam pembuatan kompos itu ada treatment yang berbeda nih. Ada yang dipakein cuka, ada yang tidak dipakein cuka. Jadi biar tujuan untuk perubahan fisika dan kimianya tuh nyampe gitu, bukan serta-merta dari mereka gitu. Apakah itu sudah boleh memuat unsur 4 pilar dari computational thinking seperti itu, Ibu? Iya, baik Ibu. Mungkin kalau untuk yang tadi Ibu utarakan ya, mungkin di ini aja dulu siswanya di sebelum langsung kepada pelaksanaan proyeknya itu mereka disuruh dulu menjelaskan yang akan dibuatnya seperti apa, semacam presentasi. Tetapi yang tadi ya Bapak Ali itu mereka disuruh bercerita dulu. Mereka itu betul-betul paham nggak akan melakukan proyek apa, akan menghasilkan berupa apa proyeknya gitu. Kalau kita memang sudah oh yakin anak ini memang punya ide dan memang dia itu bisa untuk mempertanggungjawabkan sampai jadi gitu ya si proyeknya itu akan dilaksanakan gitu. Bukan berarti harus sempurna gitu ya, bukan berarti harus bagus, enggak. Maksudnya itu lebih ke mereka tahu apa yang akan dilakukan gitu. Saya boleh nambahkan, Bu? Boleh Bapak. Ya, terima kasih. Dari ceritanya Bu Aida tadi, itu malah menjadi diferensiasi proses, Bu. Begitu. Jadi, tadi kan ada istilah perbedaan treatment ya. Buat kompos, satunya kelompok A misalkan dikasih larutan cuka. Lalu kelompok B dikasih larutan lainnya. Kelompok C dikasih larutan yang lain. Dan jadi itu masuk ke diferensiasi proses akhirnya. Kalau menurut saya nggak masalah, itu treatmentnya berbeda-beda. Dan nanti produk dari hasil kompos itu pasti akan berbeda karena perlakuannya juga berbeda dan itu sudah masuk diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Jadi itu masuk semua sih, nggak masalah juga kalau menurut saya. Dan itu juga batasan yang dibuat oleh guru untuk memantau kinerja siswanya berdasarkan LK yang dibuat oleh guru. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Ibu gimana Saya Ibu? sedikit boleh, Bu? Boleh. Bapak Ali, mangga silakan. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit berbeda dari saya untuk Ibu tadi ya, Ibu Lenovo Office ini tulisannya soalnya. Jadi begini, kalau Ibu harus memaksakan produk itu ya kompos, ya pupuk, atau dan lain sebagainya, itu kan cenderung memang dalam satu mata pelajaran itu ya. Nah, sementara kita ada, kalau di SD itu ada kokurikuler yang bisa bekerja sama lintas mata pelajaran. Jadi kalau sampah itu dimanfaatkan untuk kerajinan tangan, misalnya ya, kalau daun jati itu dipotong kecil-kecil, ditempel kemudian menjadi produk karya seni yang berada dalam figura, itu sangat bagus ya, sangat bagus. Misalnya template-nya di situ pemandangan, alat transportasi, kemudian template-nya sebuah benda, lukisannya, kemudian di kolase dari bahan-bahan bekas itu akan menjadi karya seni yang unik dan menarik. Jadi Ibu bisa bekerja sama kurikuler lintas mata pelajaran dengan guru SBK, kemudian guru yang berkompeten di seni itu. Salah satu dari produk yang mungkin berbeda ya dari yang seharusnya produk berupa pupuk atau kompos. Nah, saya tidak berpikir apakah sampah di situ harus dibersihkan semua. Nah, kalau Ibu punya proyek bersih-bersih sampah, artinya di lingkungan harus bersih dari sampah. Ya, setidak-tidaknya harus ada satu waktu untuk gotong royong membersihkan sampah. Nah, itu kan. Jadi, lihat tujuannya dulu yang akan dihasilkan dari sampah itu. Kalau tujuannya hanya mau membersihkan sampah,
ya kita tinggal gotong royong bakti sosial membersihkan sampah. Tetapi kalau itu ada nilai produk yang punya nilai seni, ya dijadikan seni kerajinan. Kalau nilai produknya itu untuk kepentingan pengembangan dari mata pelajaran itu mungkin juga bisa dari produk kompos tadi dan lain sebagainya. Jadi tetapkan dulu produk-produk apa itu yang akan ditentukan. Jangan lupa Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain sebagai bagian dari kurikuler lintas mata pelajaran. Saya kira demikian, tambahan sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh berbagi wabarakatuh. sharing, Bu? Baik, boleh Ibu silahkan. Terima kasih, Ibu. Sebelumnya izinkan Ibu mohon maaf sebelumnya suaranya kecil Ibu. sudah terdengar, Ibu, suaranya? Mohon Jadi maaf, itu loh, Dek. kadang agak bindeng, Ibu. Yang lainnya bagaimana, terdengar tidak? Bisa didengar, Bapak Ibu semuanya? Kecil, terdengar tapi kecil ya Bapak Ibu ya. Iya, Suaranya kecil Ibu, Ibu. suara saya agak bindeng, Ibu. Bisa didengar, Ibu? Halo? Suaranya kecil banget, Ibu Ayu. Kecil ya? Ini bagaimana, Ibu? Saya udah mendekat ini ke speakernya. Udah bisa didengar, Iya. Bapak Aku punya Ibu? handset nggak, Bu? Kalau pakai handset kayaknya lebih jelas. Oh iya, iya. Bentar dulu ya, Ibu. Saya handset dulu. Baik, baik Ibu. Baik, apa ada lagi sebelum menunggu Ibu Ayunya membawa headset? Boleh kita 2 orang lagi ya? Ya, kita 2 orang lagi ya, mengingat waktu 2 orang lagi. Boleh silahkan Ibu. Saya Ibu. Iya, silahkan. Ya. Terima kasih Ibu. Suara saya terdengar jelas belum? Sudah Ibu jelas. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Perkenalkan saya Ibu Tanti dari TK Pertiwi Tonggol 4 Kabupaten Sragen. Salam kenal untuk semuanya Bapak Ibu yang malam hari ini sangat luar biasa dan saya bertambah ilmu dan baru saya mendengar apa itu computational thinking. Nah, saya juga tadi mengerjakan kuis juga agak bingung karena baru pertama kali mendengarnya dan pada waktu di guru penggerak juga tidak ada yang namanya belum menyinggung tentang computational thinking tersebut. Nah, di sini saya pada waktu di sekolahan saya itu punya program yang bernama Pilsamtik Jabrik, Ibu. Nah, saya mohon pencerahannya. Itu Pilsamtik Jabrik adalah pilah sampah plastik jadi ekobrik, di mana anak-anak memilah sampah organik dan anorganik, dan yang anorganik itu berupa sampah-sampah plastik, bekas-bekas dari bungkus jajanan. Nah, kita pilah tersebut sehingga yang untuk sampah plastik dijadikan ekobrik. Nah, itu untuk pencerahannya mohon computational thinking-nya itu seperti apa? Terima kasih. Baik Ibu Sutanti ya? Ya. Iya. Salam kenal juga Ibu. Ya betul sekali tadi bisa digunakan Ibu nanti untuk proyek Ibu untuk program WIT Gen 8 ini ya Bu ya. Tentu saja Ibu itu apa namanya? Computational thinking-nya itu kita bisa jabarkan gitu. Kita bisa jabarkan dan kita praktekkan dari permasalahan plastik Ibu yang Ibu hadapi di sekolah itu. Pertama tadi karena banyak sampah plastik, lalu yang dekomposisinya itu Ibu pecahkan menjadi pemisahan dulu, pemisahan sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian ya dipecah lagi bagian-bagiannya, bagaimana cara menyimpannya. Sampah organik kemana? Iya, tempat menyimpannya. Terus itu juga yang menyimpan juga sama, sampah yang anorganik itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Biasanya untuk tutup dan botolnya itu dipisah ya Bu ya.
Ya, itu sama penyimpanannya untuk polanya ditanyakan kepada siswa ini. Oh, Ibu siswa TK ya, Bu ya? Iya, Bun. Iya. Ya, kalau ke Siswa anak-anak TK. TK, iya, kalau ke anak-anak TK mungkin ditanyakannya ini sampahnya berasal dari mana? Kalau sampah plastik itu bekas makanan apa? Biasanya ya itu ke situ aja Bu kalau ke anak-anak TK ya pendekatannya bekas jajan apa gitu. Ya. Untuk abstraksinya, fokusnya ini karena sampahnya banyak, kita harus gimana kan gitu. Fokus utamanya ke situ. Ya, fokus utamanya ke situ dulu. Kita akan gimana kan ya ini sampahnya bisa dimanfaatkan tidak karena ini sampahnya banyak. Ada ide enggak gitu. Untuk selanjutnya tadi di ke proyeknya lewat kolaborasi mungkin Ibu ajak anak-anak Ibu untuk berkolaborasi membuat ekobrik gitu ya Bu ya. Ya, Ibu. Untuk ekobrik sendiri memang tidak bisa di satu waktu, di satu pertemuan. Bagus sekali Ibu tidak hanya menuntaskan permasalahan sampah, tetapi juga dapat menjadi ekobrik yang kemudian dapat dibuat menjadi bermacam-macam produk gitu. Ya, langkah-langkahnya yang harus dilakukan bagaimana gitu ya ke anak-anak. Sampahnya tadi ya. Ya, ini Ibu pertama-tama sampahnya dipisahkan dulu. Sesudah dipisahkan, dimasukkan ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Lalu untuk ekobrik itu kan digunting-gunting ya. Digunting-gunting. Sudah bagian kecil itu nanti bisa dimasukkan ke botol. Nah, itu langkah-langkah tersebut termasuk pada algoritma. Oh ya, langkah-langkah masuk ke algoritma. Terima kasih banyak Ibu atas pencerahannya. Ya, sama-sama. Ibu Ayu terakhir ya, Ibu Ayu. Oke, terima kasih Bu Widya. Sudah dengar suara saya? Iya, Ibu Ayu tambah kecil malah sekarang suaranya. Iya. Coba yang lainnya boleh di silent dulu, boleh di mute yang lainnya biar terdengar. Sudah terdengar Ibu? Bapak Ibu, terdengar suara saya? Kecil Bu, terdengar tapi kecil ya Bapak Ibu ya. Iya, kecil banget, Bu. Boleh Ibu share di obrolan Ibu, di chat. Ditulis saja. Ya, sangat kecil sekali Bu, tidak terdengar tetapi kecil gitu. Ini kita sudah 20.53. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sudah sharing. Saya sangat terima kasih sekali kepada Bapak Ibu hebat semuanya. Sudah hampir 2 jam pertemuan kita. Masih tetap standby ini sebanyak 82 orang. Semangat ya Bapak Ibu. Ini baru pertemuan pertama ya. Baru mulai ini wadah Gen 8. Iya Ibu, baru pertemuan pertama Bu. Iya. Ya, semoga menjadi semangat gitu ya. Saya hanya memberikan karena tahu gitu akan banyak tugas, akan ada Zoom berikutnya. Tetap semangat, fokus pada motivasi awal Bapak Ibu untuk mengikuti program ini. Lanjutkan. Siapa tahu ke depannya seperti saya yang tidak menduga-duga dihubungi untuk menjadi trainer, berbagi dengan dan bertemu ya yang paling hikmah terbaiknya itu kita dapat bersilaturahmi bertemu saat ini mengenal Bapak Ibu guru dari berbagai tempat saling memberikan semangat menjadi orang yang langsung dengan siswa itu adalah Bapak Ibu guru kita semua. Di sini untuk kegiatan terakhir, saya
share ada lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Kita siap nyanyi bersama-sama ya Bapak Ibu ya? Siap, Bu. Sudah ada? Ya. Ini Naja. Iya, Siap, ini Bu, nadanya siap. bisa digunakan dengan murid-murid Bapak Ibu semua di kelas masing-masing. Ini nadanya itu nada pada hari Minggu naik delman. Ya, oke. Ada Ya, 7. Iya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah, berolahraga. Makan sehat dan bergizi, gemar belajar. Bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Tepuk tangan. Ayo silakan Bapak Ibu semuanya dibuka mic-nya nyanyi bareng-bareng. Siap ya? Yuk. Ya. Boleh dipimpin Ibu Sutanti. Tapi saya pakainya yang biasa di TikTok itu, Bu. Ada Iya, boleh, 7. Ya, pakai itu aja nggih, sarang-sarang Boleh, nggih. boleh. Itu yang lebih Monggo, monggo. enak nggih. Siap. 1, 2, 3 semuanya. Ada 7 kebiasaan. Kebiasaan Anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah. Bingung saya. Olahraga bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Mari, keren-keren Ibu Bapak semuanya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Guru. Ibu Ayu mohon maaf ya sebelumnya ya. Iya, Iya, nggak apa-apa, boleh Ibu. nanti di chat sharing sama teman-temannya di grup. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua dan yang paling utama itu dapat kita praktekkan dan menjadi pelajaran yang bermakna, menggembirakan dan siswa itu jadi sadar pengen belajar lagi karena belajarnya sama ibu bapak seru, hebat gitu ya. Kita selalu dirindukan dan selalu ibu mau belajar sama ibu sama bapak gitu. Saya harapnya seperti itu dan saya yakin ibu bapak hari ini masih ada di depan layar bersama-sama itu sudah menunjukkan bahwa semangat ibu bapak itu luar biasa. Masya Allah, saya doakan semoga programnya ke depannya dapat dilaksanakan oleh ibu bapak dengan lancar, tetap semangat apapun hambatannya, saling berkomunikasi, saling membantu, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk meminta sharing-sharingnya dan juga yang sudah lebih paham sharing juga dan di akhir program Ibu Bapak tambah menghebat lagi, bertumbuh terus bertumbuh dan bertumbuh. Demikian pertemuan kita malam ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, mohon maaf banyak sekali kekurangan karena di sini saya juga hanya berbagi dan sama-sama belajar. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu, izin Bu. Terima kasih Bu Pertemuan Widya. kali Terima ini kasih Bu Widya ada absen nggak? atas ilmunya Ada, hari ini. presensi sudah jangan di-share. lupa. Presensinya Sudah Ada di-share di ada. chat, Bapak dapat Ibu. lihat aja di chat. Iya, presensi Oke, di siap. Ada di chat Makasih, Bapak Bu. Ibu. Iya, Iya. sama-sama, Mangga. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Sama-sama, Terima sehat-sehat. Foto bersama dong, Bu Widya. Foto bersama, ya silahkan. Itu. Siapa kameramennya ini? Kameramennya siapa?
Ini katanya ada dari Baik, pihak Ibu. akademinya yang ini yang merekamnya. Jadi nggak di saya gitu, Bu. Mangga Bapak Ibu. Assalamualaikum. 3, kita screenshot ya Bapak Ibu. Ya, apa? Yang kiri ini loh. 1, 2, 3, cheese. Sudah, Bu. Kasih foto ya. Udah kayaknya. Oke, makasih Bu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, Ibu Bapak. Bapak Ibu, ada yang bisa bantu jawab nggak untuk grup ini kita masuk grup